Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda Ngardirgo Mijen yang saya muliakan dan yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ketua Takmir, Bapak Didik Fitrianto, kemudian Ibu Lurah, kemudian Bapak Babinsa, Bapak yaitu Abidin selaku sesepuh, Bapak yaitu Arifin, dan para hadirin lainnya, para asatid dan hadirin muslimin dan muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita yang hadir di sini diberikan panjang umur, sehat walafiat dan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita yang hadir di sini yang sedang menjalankan ibadah puasa diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki bulan yang penuh rahmat, bulan yang suci di hadapan Allah dan Rasulnya dan di hadapan umat muslimin dan muslimat. Ini bulan dinamakan dalam ajaran agama Islam bulannya umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, syahru ummati. Kalau bulan kemarin, bulan Rajab adalah bulan Syahrullah dan juga disebut dengan Syahrul Salat. Bulan Rajab adalah bulannya Allah dan bulan salat juga, karena di sana ditetapkan pertama kali perintah untuk menjalankan salat 5 waktu. Kemudian setelah itu memasuki bulan selanjutnya, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan Sya'ban kemarin turun ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Turun ayat perintah untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, kata Rasulullah, bulan Ramadan syahru ummati, bulan umatku, untuk supaya umat Nabi Muhammad terlihat senang gembira oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di bulan Ramadan ini Allah curahkan rahmat, ampunan, dan dibuka pintu taubat. dan dibebaskan dari api neraka.
itkum minan nar. Kita memasuki fase pertama di bulan Ramadan, yang mana fase pertama adalah fase rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 fase selama kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah fase rahmat. Fase rahmat ini di dalamnya sebenarnya terdapat ujian yang berat bagi kaum muslimin dan muslimat. 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah fase rahmat. Allah curahkan rahmatnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Allah tawarkan investasi-investasi yang ada pada kaum muslimin dan muslimat berupa zikir, berupa sodakoh, dan Allah memberi pahala yang berlipat ganda di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Dan juga Allah barengkan rahmatnya, Allah curahkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa, sehingga poso gak dikei rahmat, gak dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat, definisi laknat di sini adalah dicabut rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gak mau ngasih rahmat kepada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. 10 hari pertama ini adalah ujian berat karena mengubah pola hidup sebelum 10 hari pertama masuki bulan Ramadan. Yang pola hidup sebelumnya biasanya kita pagi sarapan, setelah sarapan minum air putih, siang makan siang, malam beda ya. Antara dari pagi sampai maghrib, ba'da subuh sampai maghrib, itu kita membiasakan kehidupan kita itu dengan makan dan minum, sarapan dan makan siang, atau kita itu nyemil setelah sarapan dan makan siang tersebut. Itu sebelum bulan puasa. Kemudian langsung spontan memasuki pertama Ramadan, berubah pola hidup kita. Sudah harus menahan diri dari makan dan minum dan jajanan selama memasuki bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari pertama. Ini berat sebenarnya. Banyak orang yang membatalkan di 10 hari pertama karena berat, mengubah langsung pola hidup. Terkadang yang berniat saya ingin puasa besok ya baru balik. Ini kebanyakan ada yang gagal di sini tidak berpuasa. Padahal mampu untuk puasa. Nah, di 10 hari pertama ini terdapat ujian yang berat. Kalau kita lolos dari ujian ini, rahmat Allah curahkan sepenuhnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita masih berada di 10 hari pertama bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama tingkatkan ibadah kita, amal kebaikan kita. Sholat wajibnya yang pateng, tepat waktu. Sholat sunnahnya tarawih witir, itu yang pateng.
yang rajin. Baca Al-Qur'annya tadarus, yang rajin. Dan tak lupa pula sedekah, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, baik diserahkan ke masjid-masjid terdekat maupun tetangga-tetangga, dan ada yang lebih dekat yaitu keluarga masing-masing. Karena orang yang memberi menafkahkan sedekahnya untuk orang berbuka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, puasa ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yakni kata Allah, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya dengannya puasa tersebut. Ketika hamba Allah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, Allah akan membalas kebaikan di dunia dan di akhirat. Sampai surga itu terdapat pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu, dikerangkeng. Nah, kalau masih ada yang bertanya, tapi kenapa Bib? Kok ada yang berani membatalkan puasa Bib? Kok ada yang masih minum homer Bib? Kok ada yang masih melawan kepada orang tuanya Bib? Ya, dari hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu yang jelek dikedepankan. Dan itu pun tidak cukup di sana, masih dikendalikan oleh syaitan. Di luar bulan suci Ramadan, syaitan sudah ingin menggoda, mengajarkan bagaimana cara kurang ajar terhadap orang tuanya, bagaimana cara untuk minum homer biar mabuk umat Muhammad. Itu ajakan setan, ajaran setan. Nah, maka itu kita juga harus menghindarkan ajakan setan tersebut dan harus meredam hawa nafsu yang jelek. Tahan hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang jelek kita tahan, maka rahmat Allah tercurahkan. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada 10 hari pertama, 10 hari kedua. Insya Allah kita memasuki sebentar lagi 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Adalah makna dari 10 hari kedua pengampunan atau maghfirah minallah ta'ala. Allah buka lebar-lebar pintu ampunan untuk umat Muhammad. Meskipun dosanya segunung, meskipun kurang ajar sama orang tuanya bagi anak, meskipun durhaka kepada kedua orang tuanya, meskipun berbuat maksiat, suka ghibah, tapi tetap berpuasa penuh sebulan di bulan suci Ramadan, memasuki 10 hari kedua dia itu banyak istighfar, Allah ampuni dosanya. Hadirin muslimin dan muslimat, banyak sekali makna dalam Al-Quran itu yang sifatnya Allah memberi ampunan kepada hambanya. Wallahu ghafurur rahim.
kata yang seperti itu, dan maksud pengampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala banyak. Jadi begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi monggo kita nanti memasuki 10 hari kedua perbanyak baca istighfar. Karena istighfar itu menjadi penolong bagi kita. Catatan rapot, catatan amal, buku catatan amal di akhirat nanti bisa menggembirakan umat Nabi Muhammad jika umat Nabi Muhammad memperbanyak istighfar. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tusarrahu sahifatuhu falyakthur fiha minal istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan buku catatan amalnya itu menggembirakannya, barang siapa tersebut falyakthur fiha minal istighfar, maka perbanyaklah isi buku catatan amal itu dari istighfar, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fase yang terakhir, 10 hari ketiga di bulan Ramadan, yakni fase idkum minan nar, pembebasan dari api neraka, dengan syarat betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslimin dan muslimat sudah taubatan nasuha, dan betul-betul nantinya setelah berpuasa di bulan suci Ramadan memasuki Idul Fitri, bulan Syawal, tidak akan lagi mengingkari yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul bertaubat, baru dia mendapatkan idkum minan nar. Bukan setelah benar-benar bertobat, setelah Idul Fitri maksiat lagi. Tidak mendapatkan idkum minan nar. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan idkum minan nar. Orang yang betul-betul bertaubat, meskipun sebelumnya sudah banyak dosa, suka ghibah, suka tidak hormat kepada tetangganya, gak ngereken tonggone kelaparan gak direken, itu termasuk maksiat. Nah, kalau maksiat itu diredam dengan taubat nasuha, yang benar-benar taubat, maka terus setelah bulan puasa dia bertobat terus, dia akan mendapatkan idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini penting sekali ya, apa yang saya jelaskan dari ajaran Allah dan Rasulnya, ajaran agama Islam tentang makna-makna di 1 bulan penuh puasa Ramadan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang terakhir atau ketiga, semua ada maknanya. Semua maknanya baik untuk kaum muslimin dan muslimat. Hadirin yang berbahagia, kita isi di bulan suci Ramadan ini dengan pengharapan-pengharapan kepada Allah, berupa pengharapan yang baik, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentunya kita akan mengamalkan perbuatan yang baik di bulan suci Ramadan, dan kita juga tidak ingin mendapat kerugian-kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerugian antara sesama umat manusia muslimin dan muslimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang sesuatu yang tidak merugikan dalam kehidupan umat kaum muslimin dan muslimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meremehkan 5 perkara, rugi 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama'i khasirad din. Barang siapa yang meremehkan ulama, rugi agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ulama duduk bersama orang yang bukan ulama, manfaatkan untuk mendekat, untuk mendapatkan ilmunya, maka dengan hal tersebut mengetahui bagaimana ilmu ajaran agama Islam, bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ajaran agama Islam dan ibadah tersebut akan langgeng dibawa sampai ke akhirat, juga melalui alam barzakh kubur sampai ke akhirat, dari dunia sampai ke akhirat. Maka itu kita harus mendekat kepada para ulama, baik di sekitar kita maupun kalau ada di kalangan keluarga masing-masing dari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian waman istakhaffa bil umara'i khasirat dunya. Nah ini, barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meremehkan pemimpin-pemimpin di negara tercinta Indonesia ini, maka rugi. Khususnya ya, di negara khususnya tercinta Indonesia ini, maka rugi. Rugi dunianya, rugi dunyone. Kata Rasulullah, barang siapa yang meremehkan umara atau pemimpin-pemimpin dalam suatu negara, maka rugi dunianya. Maka itu perangkat desa, bapak lurah, ibu lurah, jangan dijauhin, jangan diremehkan, rugi dunianya. Ingin bikin surat ini ya dekati, jangan diremehkan, baru gak bakal rugi urusan dunia. Jika dekat, yaitu dapat bantuan yang sifatnya peduli. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh maknanya. Kita kepada pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, bapak camat, lurah, kepala desa, tidak boleh meremehkan mereka semua. Kalau meremehkan maka rugi kehidupan panjenengan yang berhubungan dengan dunia. Ini Rasulullah yang ngomong. Jadi harus mendekat kepada umara, berbuat baik kepada umara, hargai umara. Bagaimana kita mendatangi umara dengan tutur kata yang lembut, maka kita akan mendapati sosial dari umara
umarok tersebut. Kita tidak akan rugi dunia kita atau hal yang berhubungan dengan dunia. Kemudian waman istakhaffa bil jirani khasiral manafi. Khasiral manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga-tetangganya maka rugi manfaatnya. Ra kenal ambek tonggone, kalau sakit loro siapa yang mengantarkan ke rumah sakit? Saudara jauh, mana bisa untuk dekat? Yang dekat ya tetangganya. Maka itu berbuat baik biar mendapatkan manfaat-manfaat dari tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga. Kalau sakit, tetangga menjenguk, bisa ngantarkan ke rumah sakit, bisa memberi bantuan. Apabila kekurangan dari finansial bisa diberi bantuan oleh tetangga. Catatannya jangan meremehkan tetangga, harus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian waman istakhaffa bil akribai khasiral mawaddata. Barang siapa yang meremehkan kerabat-kerabatnya dari sekitar ruang lingkup keluarganya, kerabat-kerabatnya, maka rugi kasih sayangnya. Sekalipun terhadap keponakan, misanan, jangan diremehkan. Hilang kasih sayang. Kalau sudah hilang, gimana? Takut terjadi benci sekali, benci terus. Khawatir seperti itu. Jadi rangkul keluarga itu. Baik dari misanan, ponakan, cucu ponakan, mertua pun. Jadi harus kita rangkul. Rasulullah mengajarkan jangan meremehkan terhadap kerabat-kerabat. Ruang lingkup keluarga itu anggota-anggota keluarga. Kalau meremehkan maka hilang rasa kasih sayang yang akan diterima. Kemudian yang terakhir waman istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Ini juga berhubungan dengan keluarga terdekat. Barang siapa yang meremehkan keluarga bi ahlihi, keluarga terdekat, saudara, ibu, ayah. Barang siapa yang meremehkan keluarga, maka waman istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Barang siapa yang meremehkan keluarga, maka rugi keuntungan hidup. Jangan sampai anak meremehkan ibu, walaupun anaknya sudah berkeluarga, punya istri. Bagi anak lelaki, rugi hidupnya, nyesel di dunia dan wal akhirah, dan di dunia. Jangan meremehkan adiknya, saudara perempuannya, kemudian kakak yang lebih tua, yang usianya sulung, jangan diremehkan. Semua rangkul. Semua kita haturkan dengan kasih sayang dan pengharapan yang baik kepada keluarga. Jadi jelas apa yang Rasulullah ajarkan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik kehidupan kita yang kita isi dengan nuansa agama maupun kita menjalankan kehidupan yang kita jalankan dengan bekerja, menghidupi keluarga kita, menafkahkan keluarga kita, kemudian bekerja dalam urusan duniawi yang mana urusan-urusan tersebut manfaat bagi masyarakat, kehidupan sosial, manfaat bagi negara dan bangsanya, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Jadi jelas sekali hadirin, Rasulullah memberi yang terbaik. Dan apa yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan agar supaya tidak mendapatkan kerugian-kerugian yang tadi telah disebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, karena kemanfaatan dan kebaikan tersebut di bulan suci Ramadan merupakan amal baik, yang mana amal tersebut bisa berbuah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, insyaallah kita bisa memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dan insyaallah kita bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini, agar kita menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa di kalangan kaum Hawa, di kalangan kaum Adam dan kaum Hawa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan yang kurang baik, kurang berkenan baik, atau apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa nastaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma arzuq lana birizqika ya Allah rizqan halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi hadha syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi hadha syahri Ramadan. Allahumma arzuq lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma arham lana. Allahumma arham lana. Allahumma arhamna. Allahumma ij'alna minal muttaqina wal muslimin al muttaqina was salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas salihin fi hadha syahri Ramadan al mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.